Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas resiko gagal bayar pinjol hingga sampai sebar data. Nah, sebar data ini juga klasifikasinya banyak ya. Ada yang cuman ya ke tetangga kalian, ke orang-orang terdekat kalian, menginformasikan kalian punya utang. Nah, ini termasuk sebar data dan sebar rahasia juga. Ada juga yang sampai mengirimkan foto kalian selfie KTP. Nah, ini baru termasuk pelanggaran berat nih. Ini termasuk sebar data yang berat. Banyak yang bilang juga kalau sebar data kita harus stop bayar pinjol. Karena apa? Karena secara material itu kita sudah dirugikan, yaitu data kita sudah tersebar. Nah, apakah benar demikian kita bisa dengan enak begitu saja lolos dari DC pinjol, lolos dari pinjol ketika mereka sudah melakukan sebar data? Kembali lagi, sebar data atau mungkin data kalian yang sudah disebar ke orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab itu merupakan memang salah satu resiko pinjol, baik legal maupun ilegal. Ya, meskipun legal sudah diatur oleh pemerintah, sudah diatur oleh OJK bahwa orang tidak berhak atau orang tidak boleh nih untuk menyebarkan data dan sudah ada perlindungan. Cuman yang namanya oknum selalu pasti ada. Yang namanya oknum itu kita tidak bisa hindarkan dan kita kadang juga tidak bisa berjaga-jaga. Kadang kita sudah hati-hati, terus kemudian pihak pinjolnya sudah berhati-hati, namun mungkin ada tiba-tiba oknum DC-nya seenaknya begitu aja. Banyak hal yang mungkin bisa kalian dapatkan ya, atau kalian bisa temui di beberapa aplikasi pinjol-pinjol yang mungkin terkenal legal, terkenal baik, tapi ya kalau misalnya sekalinya menggunakan pihak ketiga, namun pihak ketiga itu tidak amanah, ya sama aja bohong. Kalau misalnya kita pikir-pikir kalau mereka sebar data, terus kemudian hutang kalian dianggap lunas, ya memang hutang kalian bisa dianggap lunas, tapi kalau kalian memberikan atau membuat ini menjadi sebuah kasus hukum, di mana nanti mungkin akan ada penyelesaian dan akan ada ganti rugi kepada kalian. Dan yang kalian harus bayar, mungkin kalian akan diberikan uang kompensasi ganti rugi. Tapi yang namanya ya kalau misalnya kita gagal bayar, telat bayar, ya tentunya kita pasti masih belum ada uang ya teman-teman. Gimana caranya kita sebagai orang awam, sebagai orang biasa berhadapan dengan perusahaan besar seperti itu? Kita mau lapor kemana? Lapor ke OJK. Belum tentu penanganannya secepat itu. Ke polisi, belum tentu juga penanganannya juga bakal cepat. Belum tentu juga kita nggak keluar biaya apapun lagi. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah kalian hanya bisa sebatas mengancam balik aja. Kalian hanya bisa sebatas, ya udah, saya nggak mau bayar karena kalian sudah sebar data. Oke, ini akan menjadi sebuah bentuk perlawanan kalian. Tapi tidak semata-mata dan semena-mena data kalian yang ada di OJK, terus kemudian ada di aplikasi tersebut, hutangnya lunas begitu saja. Pasti harus ada prosedur-prosedur. Jadi kalau kalian mendengar bahwa utang pinjol akan lunas ketika ada pinjol tersebut sebar data, menurut saya nggak relevan ya. Menurut saya nggak benar-benar bakal terjadi. Ya kita realistis aja lah ya. Siapa sih yang mau kehilangan uang dan siapa juga yang mau datanya tersebar. Sama-sama tidak mau dirugikan sebenarnya. Tapi ya balik lagi, seberapa baik hukum yang ada di Indonesia, seberapa cepat penanganan permasalahan pinjol yang ada di Indonesia. Nah, kalian harus realistis bahwa di Indonesia masih kurang dan masih belum maksimal terkait hal tersebut. Jadi ya anggap aja ini mungkin sedikit akan menenangkan hati kalian saja, bahwa kalau data sudah tersebar ya udahlah gak usah dibayar karena memang kita sudah dirugikan oleh mereka, ya udah kita nggak berhak lagi. Tapi kan itu klaim sepihak dari salah satu pihak, yaitu diri kita ya teman-teman. Tapi bagi mereka kan utang akan terus berjalan, laporan slik OJK juga akan terus berjalan selama kalian masih belum bayar. Memang tidak akan masalah buat teman-teman nanti yang memang tidak ada rencana untuk mengambil rumah, nyicil rumah, ngutang di tempat lain. Tapi buat teman-teman mungkin yang pengen nyicil rumah, tentunya akan masuk ke slik OJK itu menjadi penghalang yang besar atau hal yang berat yang harus kalian selesaikan. Katakanlah mungkin kalian nanti sudah menikah terus pengen beli rumah atau nyicil rumah. Kalau kalian punya gantungan seperti itu, maka otomatis tidak akan hilang itu teman-teman ya. Jadi kalian harus bayar dulu baru itu terselesaikan. Tapi buat teman-teman yang memang tidak ada rencana untuk beli rumah, ya udah nggak apa-apa. Di blacklist BI checking pun kendalanya efeknya cuma ketika kalian pengen mengajukan kredit di bank atau pengen mengajukan pinjaman lain, nah itu baru akan berefek. Tapi kalau enggak, ya enggak. Meskipun di Jakarta sudah mulai banyak nih perusahaan-perusahaan juga yang ngecek slik OJK. Nah ini tentunya akan jadi masalah buat kalian. Tapi kalau untuk di daerah-daerah, saya yakin sih tidak akan ada masalah ya ketika slik OJK kalian kredit macet ataupun buruk, kalian tidak akan dapat masalah apapun jika kalian tidak minjam apapun. Ya jadikan aja ini sebuah hikmah di mana kalian tidak akan bisa pinjam, berarti artinya kan kalian tidak bisa ngutang lagi, yang mana kalian akan terhindar dari jeratan-jeratan pinjol yang lain ya. Saran saya, ingat, galbe ya galbe aja,
nggak usah kalian gali lubang tutup lubang. Karena apa? Karena itu adalah akar permasalahan orang-orang yang dulunya utangnya kecil akan menjadi berkali-kali lipat. Karena apa? Karena gali lubang tutup lubang itu, teman-teman. Jadi buat teman-teman nih mungkin yang sekarang menjadi korban sebar data pinjol legal, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya pengalaman teman-teman pinjol di mana, terus kemudian teman-teman galbe berapa, sudah berapa lama telat, dan sudah diperlakukan apa aja oleh DC pinjol tersebut. Sehingga teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi terupdate juga di kolom komentar ini. Dan komenan kalian yang mungkin simple dan sederhana itu bisa sedikit berdampak besar bagi teman-teman saat ini yang sedang kacau, yang sedang panik, dan sedang ketakutan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.